Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Agustina Nababan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari Critical Journal Review. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja yang dikaji, yaitu mengenai peran mata pelajaran Civic and Ethical Education di Ethiopia. Apakah benar berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan atau justru menjadi alat indoktrinasi pemerintah? Secara konsep, jurnal ini menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan seharusnya memiliki tujuan utama untuk membentuk warga negara yang demokratis, memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan ini juga diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir kritis, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai isu sosial dan politik secara rasional. Namun dalam jurnal ini juga dijelaskan konsep indoktrinasi, yaitu suatu proses pendidikan yang menanamkan suatu pandangan atau ideologi tertentu tanpa memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi secara terbuka, ataupun mempertanyakan kebenaran dari materi yang diajarkan. Dalam kondisi ini, siswa cenderung hanya menerima informasi secara pasif, tanpa adanya kebebasan berpikir. Selanjutnya, jurnal ini membahas perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Ethiopia dari masa ke masa, yang sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berkuasa. Pada masa kekaisaran, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menanamkan loyalitas kepada raja dan mempertahankan sistem monarki. Kemudian, pada masa pemerintahan Derg, pendidikan berubah menjadi sarana penyebaran ideologialisme, di mana siswa diarahkan untuk menerima nilai-nilai tersebut sebagai kebenaran. Setelah tahun 1991, pemerintah mengenakan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan konsep yang lebih modern, seperti demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi dalam praktiknya masih tetap dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pembelajaran Civic and Ethical Education di Ethiopia masih memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, siswa tidak diberikan ruang yang cukup untuk berdiskusi secara bebas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Metode pembelajaran juga cenderung bersifat satu arah dan lebih menekankan pada hafalan serta pengulangan materi. Akibatnya, siswa tidak terbiasa untuk berpikir kritis dan hanya menerima informasi yang diberikan tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan tersebut cenderung menjadi alat indoktrinasi. Salah satunya yaitu dominasi oleh pemerintah dalam penyusunan kurikulum dan buku ajar, sehingga materi yang diajarkan tidak sepenuhnya netral. Selain itu, adanya pembatasan kebebasan akademik serta kurangnya metode pembelajaran yang dialogis juga menjadi penyebab utama. Hal ini membuat pendidikan tidak berjalan secara ideal sebagai sarana pembentukan warga yang kritis. Dari segi dampak, kondisi ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan kurang memiliki kemampuan berpikir kritis. Mereka tidak terbiasa untuk mengemukakan pendapat, menganalisis suatu permasalahan, ataupun mengevaluasi kebijakan yang ada. Padahal kemampuan tersebut sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Secara keseluruhan, isi dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan kewarganegaraan dengan praktik yang terjadi di Ethiopia. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan demokratis justru cenderung digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem pendidikan, terutama memberikan kebebasan berpikir, memperbaiki metode pembelajaran, serta mengurangi dominasi politik dalam pendidikan agar tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai secara maksimal. Sekian video dari saya, terima kasih.